Siapa sih yang gak kesel lihat pleci kesayangan di rumah cuma ngeriwik halus terus, padahal sudah dirawat berbulan-bulan? Rasanya pengen banget denger suara kristalnya pecah dan gacor maksimal, alias buka paruh. Nah, buat kalian yang sudah hampir menyerah atau bingung nyari settingan pakan yang pas, tenang saja. Di video kali ini, Cinta Kicau Mania bakal bongkar rahasia racikan pakan harian paling ampuh yang bisa bikin pleci kalian jadi jauh lebih bertenaga, mentalnya naik, dan yang paling penting bisa langsung gacor hanya dalam waktu 1 minggu saja. Bukan sulap, bukan sihir, ini semua soal nutrisi yang tepat dan konsistensi yang kalian berikan setiap harinya. Simak videonya sampai habis karena detail kecil di setiap menitnya akan sangat menentukan keberhasilan kalian. Halo Kicau Mania dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel Cinta Kicau Mania, tempat kita berbagi ilmu dan hobi seputar burung kicauan. Senang sekali rasanya bisa menyapa kalian lagi, para pencinta burung kacamata yang gak pernah lelah mencari cara terbaik buat manjain momongannya. Pleci itu burung yang cerdas dan punya karakter unik, tapi memang butuh perlakuan khusus soal makanan, karena metabolisme mereka yang sangat cepat. Di pembahasan mendalam hari ini, kita nggak cuma bicara soal jenis pakan saja, tapi juga bagaimana cara menyajikannya agar diserap maksimal oleh tubuh pleci. Jadi, siapkan catatan kalian, dan mari kita mulai petualangan membuat pleci kita jadi juara di rumah maupun di gantangan. Sebelum kita masuk ke resep intinya, kita harus paham dulu kenapa pleci butuh pakan khusus. Di alam liar, pleci adalah burung pemakan buah dan serangga kecil. Tapi yang paling utama, mereka adalah pencari nektar yang handal. Artinya, tubuh mereka butuh asupan glukosa sebagai energi instan dan protein sebagai pembentuk otot dan suara. Masalahnya, banyak dari kita yang cuma kasih force standar tanpa tambahan nutrisi lain, padahal energi dari force saja nggak cukup buat memicu hormon gacornya. Itulah sebabnya, dalam 1 minggu ke depan, kita akan mengubah pola makannya secara total, dengan fokus pada keseimbangan antara karbohidrat cair, vitamin dari buah, dan protein tinggi dari serangga. Langkah pertama yang harus kalian perhatikan adalah pemilihan buah harian. Jangan hanya terpaku pada pisang kepok saja. Untuk mempercepat proses gacor dalam seminggu, gunakan pepaya matang selama 2 hari pertama. Pepaya punya enzim papain yang sangat bagus untuk melancarkan pencernaan pleci, sehingga metabolisme tubuhnya jadi lebih enteng. Setelah 2 hari, baru kalian ganti dengan jeruk manis yang diperas atau dipotong kecil. Vitamin C pada jeruk berfungsi sebagai pendongkrak stamina dan menjaga kelembaban tenggorokan si pleci. Kondisi tenggorokan yang segar adalah kunci utama agar suara ngeriwiknya berubah menjadi suara lantang, atau sering disebut dengan istilah ngalas. Sekarang kita bicara soal fur. Jangan asal pilih fur. Carilah yang butirannya sangat halus atau sering disebut fur tepung. Namun, ada satu rahasia agar fur ini jadi superfood. Campurkan 1 sendok teh susu bubuk putih tanpa gula ke dalam wadah fur mereka. Kandungan kalsium dan lemak sehat dari susu bubuk ini membantu memperkuat struktur tulang dan memberikan cadangan energi saat mereka mulai aktif berkicau. Aduk sampai rata dan pastikan tidak ada gumpalan. Fur campuran ini akan memberikan efek kenyang lebih lama, namun tetap ringan di perut. Sehingga pleci kalian nggak jadi malas atau ngantukan di siang hari. Protein adalah bensinnya burung kicau. Untuk target 1 minggu gacor, kita wajib memberikan extra fooding atau EF berupa kroto segar. Tapi ingat, jangan sembarangan kasih kroto. Pastikan kroto sudah bersih dari semut besar dan kotoran. Berikan 1 sendok teh kroto setiap pagi setelah burung diembunkan. Kenapa pagi? Karena saat itulah perut burung dalam kondisi kosong dan siap menyerap protein secara maksimal untuk diubah menjadi energi tarung. Kalau kroto susah dicari, kalian bisa menggantinya dengan ulat Hongkong yang masih berwarna putih atau yang baru saja berganti kulit. Kulitnya yang lunak sangat mudah dicerna dan tidak bikin burung cepat panas atau overbirahi. Ini dia yang sering ditanyakan. Apa sih ramuan minuman yang bikin pleci langsung on? Kalian bisa bikin sendiri di rumah, tanpa perlu biaya mahal. Campurkan air mineral dengan madu murni dan sedikit perasan air tebu atau larutan penyegar tanpa rasa. Perbandingannya adalah 2:1:1. Larutan ini berfungsi sebagai pengganti nektar alami di hutan. Madu memberikan kehangatan pada tubuh burung,
Sementara larutan penyegar memastikan burung tidak mengalami radang tenggorokan akibat pemberian pakan yang bersifat panas. Berikan minuman ini di cepuk khusus dan ganti setiap hari. Jangan biarkan meminap lebih dari 24 jam karena bisa basi dan justru berbahaya bagi kesehatan burung. Banyak kicau mania yang mengabaikan kebersihan air minum, padahal ini krusial. Pleci itu hobi banget mandi di cepuk minumnya. Kalau airnya kotor dan terminum, bakteri bakal masuk ke saluran pernafasan dan bikin suara burung jadi serak. Pastikan kalian menyediakan 2 cepuk. Satu khusus untuk minum dengan air mineral berkualitas, dan 1 cepuk lagi yang lebih besar untuk dia mandi. Burung yang rajin mandi, tubuhnya akan lebih segar dan suhu tubuhnya stabil. Stabilitas suhu tubuh ini sangat berpengaruh pada mood si burung untuk mau mengeluarkan kicauan terbaiknya secara spontan. Bagi kalian yang bingung memilih produk FOR atau vitamin burung biar cepat gacor dan fighter, silakan cek rekomendasi produk terbaik kami di kolom deskripsi video atau di tab toko pada channel ini. Kami sudah mengurasi beberapa produk yang memang sudah terbukti kualitasnya dan sering kami gunakan sendiri untuk perawatan harian. Dengan menggunakan produk yang tepat, proses pemulihan stamina dan peningkatan performa pleci kalian tentu akan jadi lebih maksimal dan praktis. Jangan lupa untuk selalu membaca aturan pakai yang tertera agar hasilnya bisa sesuai dengan ekspektasi kita semua. Kunci keberhasilan dalam 1 minggu bukan cuma di pakan, tapi di jadwal atau manajemen waktu. Mulailah setiap hari pada jam 5 pagi dengan proses pengerembunan. Keluarkan pleci ke teras rumah agar menghirup udara segar dan embun pagi. Suasana sunyi di pagi hari sangat bagus untuk menenangkan mentalnya. Pada jam 7 pagi, berikan semprotan halus atau biarkan dia mandi sendiri. Setelah itu, berikan pakan inti dan buah yang sudah kita bahas tadi. Penjumuran dilakukan secukupnya saja, sekitar 30-60 menit, tergantung panas matahari. Jangan jemur terlalu lama sampai burung mangap, karena itu bisa menguras tenaganya sia-sia. Setelah dijemur, pindahkan burung ke tempat yang teduh dan agak berangin. Misalnya di bawah pohon atau di teras yang sirkulasi udaranya bagus. Disinilah pakan harian tadi bekerja. Biarkan dia menikmati suasana sekitarnya. Pada jam-jam siang seperti ini, berikan masteran suara pleci lain dengan volume yang pelan saja atau samar-samar. Tujuannya adalah memancing insting komunikasinya. Pleci adalah burung koloni, jadi kalau dia dengar suara temannya, dia bakal terpancing untuk membalas. Dengan asupan energi dari pakan racikan kita, dia bakal punya tenaga ekstra buat membalas suara masteran tersebut dengan volume yang lebih keras. Memasuki waktu sore sekitar jam 4, bersihkan dasar kandang dari sisa-sisa buah dan kotoran. Kebersihan adalah bagian dari kenyamanan. Berikan lagi 1 atau 2 ekor ulat Hongkong putih sebagai penutup hari, agar suhu tubuhnya tetap hangat di malam hari. Tepat saat maghrib, kerodonglah sangkar pleci kalian. Kerodong bukan cuma buat ngelindungi dari nyamuk, tapi untuk memberikan waktu istirahat total bagi si burung. Di dalam kerodong, burung akan merasa aman dan fokus untuk mengolah nutrisi yang dia makan seharian menjadi energi buat besok pagi. Jangan lupa tetap nyalakan masteran suara air mengalir dengan volume sangat kecil di malam hari. Ada teknik tambahan yang saya sebut sebagai terapi suara alam. Kalau pleci kalian masih terlihat stres atau takut, taruhlah sangkarnya di dekat suara kucuran air. Bisa di dekat kolam atau bahkan di dekat keran air yang dinyalakan kecil. Suara gemericik air punya frekuensi yang mirip dengan habitat asli mereka di hutan. Terapi ini sangat efektif untuk merangsang syaraf motorik burung agar lebih rileks. Burung yang rileks akan lebih mudah jebol suaranya dibanding burung yang tertekan. Lakukan ini selama 15 menit setiap sore, dan kalian bakal lihat perubahannya dalam hitungan hari. Penting untuk diingat, pleci itu sangat sosial. Kalau kalian punya lebih dari 1 pleci, jangan tempel sangkarnya terlalu dekat sepanjang hari. Berikan jarak sekitar 3-5 meter agar mereka tidak saling lihat tapi tetap bisa saling dengar. Teknik ini disebut dengan sistem sekat. Ketika mereka hanya mendengar suara tanpa melihat fisiknya, keinginan mereka untuk memanggil satu sama lain akan meningkat drastis. Hal inilah yang memicu mereka untuk mengeluarkan volume suara yang paling keras atau suara kristalnya. Nanti, sesekali di hari kelima, coba pertemukan mereka sebentar dan lihat betapa agresif dan gacornya mereka. Seringkali kita terlalu ambisius dan melakukan kesalahan fatal. Kesalahan pertama adalah mengganti-ganti merek fur secara mendadak. Hal ini bisa bikin pleci rontok bulu atau malah mogok bunyi karena sistem pencernaannya kaget. Kesalahan kedua adalah memberikan pakan yang terlalu manis secara berlebihan,
yang bisa bikin burung jadi kegemukan atau obesitas. Burung yang gemuk biasanya malas bergerak dan malas bunyi. Terakhir, jangan pernah memandikan burung di malam hari kalau kondisi cuaca sedang ekstrim dingin, karena pleci sangat rentan terkena penyakit pernafasan yang bisa berakibat fatal. Gimana kalau sudah 3 hari tapi belum ada tanda-tanda perkembangan? Jangan panik. Setiap individu pleci punya karakter dan mental yang berbeda. Coba periksa lagi kualitas air minumnya. Atau mungkin tempat kalian menggantung sangkar terlalu bising oleh kendaraan. Coba pindahkan ke tempat yang lebih tenang, namun tetap terang. Terkadang, pleci cuma butuh sedikit waktu lebih lama untuk beradaptasi dengan racikan pakan baru. Tetap konsisten dengan jadwal yang sudah kita buat. Biasanya, ledakan gacornya itu baru akan terlihat di hari ke-6 atau ke-7 secara tiba-tiba, saat kondisi fisiknya benar-benar sudah fit. Setelah 1 minggu dan pleci kalian mulai gacor, jangan langsung berhenti memberikan perawatan ini. Kalian bisa mulai mengurangi porsi kroto menjadi 2 atau 3 kali seminggu saja untuk menjaga agar birahinya tetap stabil. Pakan buah harus tetap variatif agar dia tidak bosan. Ingat, menjaga itu lebih sulit daripada mencapai. Tetap perhatikan kebersihan kaki burung dan tangkringannya. Tangkringan yang bersih bikin burung nyaman bertengger dalam waktu lama, dan kenyamanan itu akan terpancar dari kestabilan kicauannya setiap pagi. Bayangkan dalam waktu 1 minggu, pleci yang tadinya cuma diam membisu, sekarang sudah berani buka paruh lebar-lebar dengan suara ngalas yang melengking. Kepuasan seorang kicau mania bukan saat membeli burung mahal, tapi saat berhasil mengolah burung biasa menjadi luar biasa lewat tangan dingin kita sendiri. Racikan pakan yang saya bagikan ini sudah teruji oleh banyak rekan komunitas dan hasilnya jarang mengecewakan. Kuncinya cuma satu, kasih pakan ini dengan penuh perasaan dan jangan pernah absen dari jadwal harian yang sudah kita tentukan tadi. Nah, kalau kalian punya pengalaman unik atau punya racikan tambahan yang mungkin belum saya sebutkan, yuk berbagi di kolom komentar di bawah. Kita belajar bareng-bareng biar komunitas pleci mania di Indonesia makin solid dan makin banyak burung-burung juara yang lahir. Jangan lupa juga buat klik tombol like kalau video ini bermanfaat buat kalian, dan bagikan ke grup WhatsApp atau Facebook komunitas kalian. Semakin banyak yang tahu, semakin banyak pleci yang terawat dengan benar, dan pastinya hobi ini akan semakin seru untuk kita jalani bersama. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Saya harap tips pakan harian ini bisa menjadi solusi buat kalian yang lagi galau sama pleci di rumah. Jangan lupa untuk subscribe channel Cinta Kicau Mania dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar dunia burung kicauan yang akan kita bahas di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap konsisten, dan salam satu hobi dari Cinta Kicau Mania. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga pleci kalian makin gacor dor.